Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di minggu ke-9 ini ya, setelah UTS, kita mempelajari bab baru tentang titik berat pada luasan bidang untuk minggu ini. Jadi sebenarnya titik berat itu bergantung pada bendanya ya. Kalau bendanya lempengan, berarti kita bisa menentukan titik beratnya dengan menghitung integral pada luasan bidang itu. Kemudian kalau misalkan bendanya itu bentuknya dimensi 3, dia kan berarti punya volume. Berarti kita bisa menghitung titik berat pada volume benda putar yang seperti kita pelajari sebelumnya, sebelum UTS itu. Atau misalkan bentuknya titik berat misalkan berupa tali gitu ya, di mana talinya membentuk suatu kurva atau ya lengkungan gitu misalkan. Jadi kita bisa juga menentukan titik berat pada panjang kurva itu. Atau titik berat pada lempengan suatu bidang ya, yang kemudian bukan apa ya istilahnya, cuman per kulitnya dari benda dimensi 3 itu. Kalau cuman kulitnya saja, titik beratnya itu bisa dengan menggunakan luas permukaan. Jadi panjang kurva tadi diputar terhadap sumbu tertentu. Jadi ini seperti kita merecall kembali materi sebelum UTS, cuman ini konsepnya kita menghitung titik berat. Nah, titik berat ini urgensi mempelajari titik berat ini ya, salah satunya dengan menentukan titik berat, kita itu bisa menentukan titik kesetimbangan dari suatu bidang atau suatu benda dimensi 3. Di mana em, dengan menentukan titik berat itu, misalkan apa ya, misalkan kapal gitu ya. Jadi dengan menghitung titik berat, berarti kita bisa menentukan titik kesetimbangannya sehingga kapalnya itu tidak tenggelam seperti itu ya. Atau misalkan dalam konstruksi bangunan, berarti misalkan kayak benda apa menara Pisa. Menara Pisa itu kan sebenarnya miring kan ya menaranya. Nah, titik beratnya itu kita tentukan sedemikian hingga si menara tadi itu tidak sampai apa istilah rubuh gitu kan. Jadi ada perhitungan titik berat dalam menentukan suatu bangunan atau suatu bidang atau suatu lempengan sedemikian hingga stabil, setimbang bendanya. Jadi tidak roboh, tidak jatuh. Kalau kapal berarti tidak tenggelam. Seperti itu. Nah, konsep titik berat ini kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan perhitungan integral dalam menentukannya. Yang tadi sudah saya bahas ya, ada macam-macam titik berat, ada luasan bidang, ada volume, panjang kurva, dan luas permukaan. Untuk minggu ini kita belajar yang titik berat pada luasan bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini em, bentar, ini deh. Sini, gini deh. Nah, kalau titik berat pada luasan bidang ini namanya titik berat ya, berarti dia itu eh, terdiri dari koordinat X dan koordinat Y. Jadi namanya titik, kalau kalian membayangkan ada diagram Kartesius gitu ya. Bentar, bentar. Kalau ada suatu diagram Kartesius, misalkan ini nih, ini ya kurang lebih, misalkan ada sumbu X sama sumbu Y. Misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, titik ini, titik pada suatu koordinat, itu kan mewakili ini X, ini sekian Y. Jadi titik itu kan pasangan koordinat X dan Y. Sehingga kalau menentukan titik berat, berarti kita harus menentukan berapa besar koordinat X dan berapa besar koordinat Y. Untuk koordinat X, eh, aturannya itu mx dibagi m, di mana mx ini adalah integral tertentu ya, yang punya batas bawah dari A sampai B, dari suatu fungsi X dikali Y, diintegralkan terhadap dx. Nah, di mana Y ini besarnya adalah suatu fungsi terhadap X.
Jadi kalau misalkan diketahui batas dari integral itu dalam X, maka integralnya dalam X dan fungsi yang mau diintegralkan ini berupa variabel-variabel X. Terus dibagi dengan M. M itu adalah integral dari A sampai B, Y dx. Jadi ini Y-nya juga sama berupa fungsi dalam X. Kalau misalkan kita menemukan batasan integralnya itu dalam Y, maka yang diintegralkan itu fungsi terhadap Y. Dikuadratkan, terus kemudian dikali dengan setengah. Terus dibagi dengan integral dari Y dari C sampai D, GY atau fungsi Y terhadap Y. Itu ya. Nah, sedangkan koordinat Y ini bentuk umumnya adalah MY dibagi M, di mana MY ini adalah setengah integral dari X dari A sampai B, Y kuadrat dx. Dibagi dengan integral X dari A sampai B, Y dx. Jadi, kalau mau menghitung titik berat, yang perlu dihitung adalah nilai MX, nilai MY, dan nilai M. Di mana nilai MX ini bisa dihitung dengan dua cara. Yang tadi ya, bisa diintegralkan terhadap X atau diintegralkan terhadap Y. Begitu juga dengan MY. MY ini juga bisa dihitung dengan dua cara. Diintegralkan terhadap X atau diintegralkan terhadap Y. Nah, ini sebenarnya saling berkebalikan ya. Misalkan kalau kita diintegralkan terhadap Y, maka fungsi GY-nya dikuadratkan dikali setengah. Tapi kalau mau mencari MY, kalau diketahui integralnya terhadap X, maka setengah fungsi terhadap X dikuadratkan, terus habis itu diintegralkan terhadap X. Gitu. Dari sini ada pertanyaan tidak? Lanjut, Bu. Oke. Contohnya ya. Sebentar. Hmm, nih, contohnya misalkan kita mau menentukan titik berat pada luasan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X, 4X dikurangi X dan sumbu X. Ini ya, misalkan mau mencari titik berat pada luasan daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 4X min X kuadrat dan sumbu X. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari MX, MY, dan M. Ini pertama kita cari MX terlebih dahulu. Berarti ini karena, oh sorry, langkah pertamanya itu berarti kita perlu menggambarnya terlebih dahulu. Menggambar kurva bentuknya parabolik seperti ini, Y sama dengan 4X min X kuadrat, itu kalau koefisien X kuadratnya negatif, maka dia parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah. Masih ingat nggak? Kalau koefisien X kuadratnya negatif, dia terbukanya ke atas atau ke bawah? Terbuka ke atas, Bu. Enggak, belum tepat. Jadi, saya ingatkan lagi ya, kalau misalkan, nih, misalkan kita punya persamaan, bentuknya
kuadrat, persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Dia ini punya dua kemungkinan grafik parabol membentuk parabola ya grafiknya. Ada kemungkinan dia terbuka ke atas, ada kemungkinan dia terbuka ke bawah. Dia terbuka ke atas ini kalau nilai A-nya ini lebih besar dari nol. Kemudian kalau dia terbuka ke bawah, kalau nilai koefisien X kuadrat atau nilai A-nya kurang dari nol. Nah, kalau kasusnya Y sama dengan 4X min X kuadrat, ini kan koefisiennya ini kan X kuadrat, ini kan di depan X kuadrat sebenarnya kalau itu ada angka satu kan, terus ada minusnya, berarti dia terbuka ke bawah. Berarti grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus habis itu dibatasi juga sama sumbu X. Ini sumbu X-nya. Artinya kan di sini ada titik perpotongannya atau daerahnya adalah ini kan. Nah, kita mau mencari titik beratnya, pusat masanya, titik kestabilannya ada di mana. Kan umumnya di tengah-tengah ya, tapi kalau kurvanya itu bentuknya lengkung, kan perlu kita menggunakan teknik integral dalam menentukan titik tengahnya ini, titik beratnya ini. Nah, di sini langkah pertamanya kita harus menentukan integralnya kan ya. Nah, integral tadi kan punya batas. Kita tentukan terlebih dahulu batas bawah sama batas integralnya ini dengan cara menghitung titik potongnya ini. Titik potong antara dua kurva ini. Sorry, satu kurva ini maksudnya ya. Ini adalah kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat. Kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat ini kan dia memotong sumbu X. Berarti dia nilai kalau memotong sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan berapa? Nol. Nol ya. Memotong sumbu X ini berarti nilai Y-nya sama dengan nol. Berarti nol sama dengan 4X min X kuadrat. Kita coba faktorkan. Kalau ada nilai X sama X ini kan ada yang kembar. Berarti ini bisa kita faktorkan. Yang kembar kita keluarkan. Terus 4 dikurangi X. Jadi X-nya kan sudah keluar. Berarti sisa 4. Min X kuadrat sudah keluar X pangkat 1. Berarti masih sisa X pangkat 1 juga. Sehingga kalau ada perkalian seperti ini, maka nilai X-nya sama dengan nol atau 4 min X sama dengan nol. Atau nilainya 4 itu sama dengan X. Nah, nilai-nilai ini yang menjadi batas bawah sama batas atas integral ini. Jadi ini batasnya dari 0 sampai 4. 0 sampai 4, tadi apa rumusnya? X kali Y ya, kalau MX ya. X dikali Y. X dikali Y. Nah, Y-nya kan diketahui ini, 4X min X kuadrat. Berarti Y-nya diganti 4X min X kuadrat dx. Sehingga ini bisa kita uraikan terlebih dahulu sebelum kita menghitung integralnya. Diuraikan berarti artinya X dikali 4X, kemudian X dikali min X kuadrat. X dikali 4X hasilnya berapa? 4x kuadrat Betul, 4X kuadrat. X dikali min X kuadrat hasilnya min x pangkat X pangkat 3. 3. min X pangkat 3. Nah, integral dari 4X kuadrat berapa? 4/3 X pangkat 3. Ya, betul. 4/3 X pangkat 3. Kemudian integral X pangkat 3. 1/4 X pangkat 4. Oke, 1/4 X pangkat 4. Kemudian karena dia punya batas atas sama batas bawah, kita substitusikan setelah kita integralkan.
Jadi diintegralkan dulu ya, jangan langsung disubstitusi. Diintegralkan terlebih dahulu, baru setelah diintegralkan disubstitusi. Berarti ini 4 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 dikurangi 1/4 0 pangkat 3 0. Berapa? 4 pangkat 4 4, kok 4 sih? X pangkat 4. X pangkat, bener ya 4 pangkat 4 sih. 4 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. 4 pangkat, gimana yang hitungnya? Oh, gini aja. Ini kan 4/3. Terus ini 4 pangkat 3 berapa? 64 ya? 64. Kemudian ini kan ada, aduh, ini kan ada 1/4. Terus dikali sama 4 pangkat 4. Ini kan ya. Berarti kan ini bisa dicoret. Jadi tinggal 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 kan 64. Nah, berarti di sini 4/3 dikali 64 dikurangi 64. Sama seperti kayak ini tadi. Kalau ada yang sama, bisa kita faktorkan. Ini kan ada yang sama, sama-sama 64. Berarti 64-nya ini jadi 4/3 dikurangi 1. 4/3 dikurangi 1 jadi berapa? Seperti Sepertiga. Jadi sepertiga dikali 64 hasilnya 64/3. Ini. Kalau sudah, kita hitung yang MY. MY tadi kan rumusnya di depan ada setengah ya. Setengah integral dari 0 sampai 4. Kemudian Y-nya dikuadratkan. Berarti di sini Y-nya kan 4X min X kuadrat dikuadratkan dx. Seperti ini. Sebelum diintegralkan, kita uraikan terlebih dahulu. 4X dikuadratkan jadi berapa? 16 X kuadrat. 11. Hmm, 16X kuadrat. Nah, bentar, saya mau mengingatkan lagi kalau aljabarnya ya, secara konsep aljabar, kalau kita punya A min B kuadrat, itu besarnya adalah A kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali AB ditambah B kuadrat. Jadi, bukan hanya A kuadrat sama B kuadrat ya. Ini ada tambahan min 2AB. Jadi di sini 16X kuadrat, terus dikurangi 2 kali 4X kali X kuadrat. 2 kali 4 kan berapa 8 ya? Jadi karena ada minusnya, jadi di sini minus 8. X dikali X kuadrat berarti X pangkat 3. Kemudian ditambah X kuadrat dikuadratkan lagi jadinya X pangkat 4. Ini ya. Nah, setelah diuraikan baru kita integralkan. Integral dari 16X kuadrat berapa? 16/3. 16/3. Oke, 16/3 X pangkat 3. Kemudian integralnya 8X pangkat 3. 2X pangkat 4 2X pangkat 4. Kemudian integral dari X pangkat 4. per 5X pangkat 5. 1/5 X pangkat 5. Batasnya dari 4 sampai 0. Baru kita substitusi 16/3 dikali 4 pangkat 3 dikurangi, ini nolnya biarin 0 aja ya, 2 plus 4 pangkat 4 ditambah 1/5 4 pangkat 5. Seperti ini. Eh, ngomong.
Baru kita hitung, atau ini aja. Ini kan ada sama-sama ada 4 pangkat 3. Ini 4 pangkat 4. Ini ada 4 pangkat 5. Berarti paling terkecil kita pilih pangkatnya, yaitu 4 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 3 udah keluar. Berarti di sini sisa 16/3. Ini masih ada 2. 4 pangkat 3 keluar, berarti masih sisa 4 pangkat 1. Kemudian di sini 1/5. 4 pangkat 5 yang keluar udah 4 pangkat 3, berarti sisa 4 pangkat 2. Nah, berarti kan ini 4, berapa tadi? 64 bagi 2. 32 ya. 32 dikali sama 16/3 dikurangi 8 ditambah 16/5. Berarti berapa ini? 32. Menyamakan penyebutnya berarti dipakai penyebut 15 ya. 3 sama 5. Ini anggap ada 1 di sini. 15 bagi 3, 5. 16 kali 5, 80. 15 bagi 1, 15. Dikali 8. 8 kali 5, 40. Berarti 120. Ditambah 15 bagi 5, 3. Berarti 16 kali 3, 48. Seperti ini ya. Jadi ini 32/15-nya boleh keluar. Tinggal ini kita hitung. 80 kurangi 120 8 menegatif. per 15. Nah, ya 8. Nah, ini 32 dikali 8 berapa? 256. 256. 256/15. Seperti ini. Bisa dikecilin lagi nggak? Atau ada yang salah? Bener kan ya? 16x kuadrat 8x pangkat 3 plus x pangkat 4. 8 bagi 4, 2. Mm-mm. Batasnya dari 0 sampai 4. Oke, x-nya, x-nya dikeluarin ke pangkat 3. 4 kali 4 tambah sekali 4 tambah 4 bagi 2, 32. Udah betul ya? Ada koreksi nggak? Oke, kita hitung M-nya dulu aja ya. Kita hitung di mana ya? Cukup ini ya. Hmm, coba ya di sini. M-nya itu kan integral dari 0 sampai 4. Y-nya kan 4x min x kuadrat dx. Nah, ini kan integralnya berarti berapa integral dari 4x? 2x pangkat 2 Oke, betul. 2x pangkat 2. Integral dari x pangkat 2 sepertiga x pangkat 3. sepertiga x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 4. Berarti 2, 4 pangkat 2, 16. Dikurangi sepertiga, 4 pangkat 3, 64. Berarti hasilnya 32 dikurangi 64/3. Disamakan penyebutnya, berarti berapa? 96 dikurangi 64. Hasilnya 32/3. Ini ya. Berarti nilai koordinat X-nya itu kan MX dibagi M. Berarti 64/3 dibagi dengan 32/3.
Nah, ini kan sama halnya seperti gini. 64/3 dibagi 32/3. Berarti kan sama aja dengan 64/3 dikali 3/32. Ini dicoret. 32 bagi 2, 32. 64 bagi 32, 2. 2. Koordinatnya 2. Nah, tinggal yang Y sekarang. Berarti kan Y-nya hmm, Y tadi itu kan MY dibagi dengan M. Taruh mana ya? Kok ngecek ke sini aja. Coba. Y itu kan berarti berapa tadi? 256 per 15 dibagi dengan 32/3. Berarti hasilnya 256 per 3. Cukup. 256 per 3. Di sini aja deh. 2, 256 per 3 dibagi dengan 32/3. Berarti 256 per 3 dikali 3/32. Dicoret. 256 dibagi 32 bisa disederhanakan nggak? 8. 256/15. 256/15. Nah, 15. Oh ya, Ding. 256/15. Berarti ini 256/15 dicoret ya. Jadi ini ada 5 di bawahnya. 256 bagi 32. Berapa 256 bagi 32? 8. 8. 8 kali 2, 16. 8 ya. Berarti ini 8/5. 8/5. Oke. Berarti nilai Y-nya sama dengan 8/5. 8/5 itu berarti berapa? 1,4 ya? Ya nggak mau dia. Bentar ya. Bentukan. Balon bentukan. Oke. Susan beli ini. Ini sintetik 100. Ini tak taruh di mana yang nggak cukup Y-nya. 256 per kok 25 itu dulu 8/5 ya. 8/5. Bentar, ini saya bersihkan dulu. Keluar, keluar. Dua, ini tadi, sebentar.
Udah ya, 8 per 5. Berarti 8 per 5 berapa sih? 1,4. Bener ya, 1,4. 1,6 Bu. Ya, 1,6. 40 baik. Oh iya, 3 per 3. 1,6. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, kalau misalkan ini tadi kan baru satu kurva ya. Baru em, kurvanya hanya ada satu. Bisa jadi kan suatu bidang, luasan bidang itu kan dibatasi oleh dua buah kurva. Jadi kalau misalkan ada dua buah kurva, konsepnya sama kayak yang kemarin hitung luas. Kita perlu menentukan Y1 dan Y2 terlebih dahulu. Jadi kalau ada dua buah kurva, misalkan ini ya, kita mau menghitung titik berat pada luasan daerah yang dibatasi oleh 4x sama dengan Y kuadrat dan 4y sama dengan x kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya, kita perlu menentukan grafiknya seperti apa. Ini kan berarti karena bentuknya pangkat tertingginya pangkat 2, berarti kan disebutnya persamaan kuadrat. Berarti grafiknya ada yang disebut tadi namanya parabola. Nah, cuma di sini kalau kalian perhatikan, ini yang dipangkatkan 2 variabel Y, yang ini dipangkatkan 2 variabel X. Kalau yang dipangkatkan 2 variabel X, tadi kita sudah bahas ya, grafiknya ada dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, tapi kalau yang dipangkatkan 2 itu variabelnya Y, maka bukan terbuka ke atas atau ke bawah, melainkan terbukanya ke kanan atau ke kiri. Gitu. Jadi jadi kapan dia terbuka ke kanan? Kalau misalkan persamaan kuadratnya itu X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C. Maka koefisien maka koefisien Y kuadrat itu kalau positif berarti dia terbukanya ke kanan. Kalau negatif terbukanya ke kiri. Nah, untuk soal ini berarti dia terbuka ke kanan atau ke kiri? 4x sama dengan Y kuadrat. Berarti X-nya sama dengan Y kuadrat per 4. Ini kan? Berarti koefisiennya kan 1/4. 1/4 itu positif atau negatif? Positif ke Positif. kanan. Berarti dia terbukanya ke kanan. Kalau dia terbuka ke kanan, berarti kurang lebih grafiknya gini ya. Dia melalui titik pusat 0,0. Aduh, ini kurang lebih gini. Ini untuk yang X sama dengan Y kuadrat per 4. Kemudian kalau yang 4Y sama dengan X kuadrat, 4Y sama dengan X kuadrat, ini yang bisa dirubah juga. Y-nya sama dengan 1/4 X kuadrat. Nah, koefisien X kuadratnya positif. Berarti dia terbukanya ke atas atau ke bawah? Nah, Ke atas. Berarti grafiknya gini. Nah, sehingga luasan luasan daerahnya, nih ya, luasan daerahnya ini
dibatasi oleh titik potong dua buah kurva ini. Berarti kita perlu mencari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong itu kan dengan cara menyamakan antara Y1 dan Y2. Y1 itu kurva yang menjadi batas atas. Kalau daerahnya yang diarsir seperti ini, berarti kurva atas atau Y1-nya yang mana? Yang warna merah atau yang warna hijau? Bisa memahami pertanyaan saya? Kalau kurvanya ini kan yang diarsir ini. Nah, kurva yang diarsir ini kan berarti dia dibatasi oleh yang warna merah sama yang warna hijau. Y1 itu kan menyatakan kurva atas. Nah, kalau ada daerah yang seperti ini, yang membatasi bagian atas atau kurva atasnya yang berwarna merah atau yang berwarna hijau, Merah. 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 Berarti persamaan yang kita gunakan kan yang ini. Cuman karena ini Y1, maka kita rubah lagi dia. Jadi 4X sama dengan Y kuadrat. Kita kan butuhnya Y. Kalau masih ada kuadratnya, maka di akar. Hasil akarnya itu bisa positif atau negatif. Karena daerahnya itu ada di atas sumbu X, maka kita ambil daerah yang positif. Jadi kita ambil positif 4X. Nah, yang Y2 otomatis yang warna hijau ini sebagai Y2, yaitu 1/4 X kuadrat. Sampai sini jelas? Nah, 1/4 X kuadrat, terus di sebelah kiri ada akar. Kita mau mencari besarnya X, maka untuk memudahkan perhitungan, semua ruas, baik kiri maupun kanan, kita kuadratkan. Dikuadratkan berarti kan akarnya hilang. Berarti tinggal 4X, terus 1/4 dikuadratkan jadi berapa? 1/4 1 per dikuadratkan. 16 1/16 X pangkat 4. X pangkat 4. Oke, 1/16 X pangkat 4. Biar nggak pecahan, ini boleh dikalikan semua sama 16. Jadi 16 kali 4, 64X. 1/16 kali 16 kali X4 berarti X pangkat 4. Kemudian kita pindah ruas, X pangkat 4 diminus 64X. Sama seperti tadi ya, kalau ada yang sama bisa kita faktorkan, kita keluarkan dari kurungnya ini. Jadi kalau X-nya ini sudah keluar, kalau ini X pangkat 4 berarti sisa X pangkat berapa? X pangkat 3. X pangkat 3. Plus ini berarti sisa 64. Berarti ada perkalian hasilnya 0. X-nya 0 atau X pangkat 3 min 64 sama dengan 0. Berarti X pangkat 3 sama dengan 64. Berarti nilai X-nya berapa ini? 4. 4. Betul. Berarti batasnya itu adalah 0 sampai 4. Yuk, berarti kita hitung nilai apa dulu ini? Nilai MX. MX-nya itu kan berarti dari 0 sampai 4. Apa rumusnya MX tadi? Integral dari berapa? Integral 0 sampai 4 Mm-mm. X X dikali Y. Oke. X dikali Y. Y-nya kan ada 2. Berarti ini X dikali Y1 dikurangi Y2. Nah, Y1-nya apa? Y1-nya tadi yang akar 4X. Y2-nya, Y2-nya adalah 1/4 X kuadrat. Ini. Jadi ini ada integral 0 sampai 4.
kita uraikan terlebih dahulu ya sebelum diintegralkan. Jadi X di akar 4X. em, X akar 4 X dikurangi 1/4 X kali X kuadrat jadinya X pangkat 3. Nah, setelah kita uraikan, kita integralkan. Cuma di sini sepertinya perlu ini dulu ya. Kita sederhanakan lagi bentuknya. Akar 4X itu kalau kalian punya apa ya? Punya ini misalkan ada akar A kali B. Ini kan bisa dipecah jadi akar A kali akar B. Berarti kalau kita punya tadi akar 4X, berarti ini bisa dipecah jadi akar 4 dikali akar X. Akar 4 berapa? 2. 2. 2. Nah, untuk memudahkan akar X ini bisa dirubah jadi bentuk perpangkatan. Jadi X pangkat berapa? 4,5. Tengah. Nah, oke. Berarti ini, eh, berarti ini bisa kita rubah jadi 2. X pangkat 1 sama X pangkat setengah. Jadi berapa? X 3/2. Oke, X pangkat 3/2 ya. Dan ini X pangkat 3/2, X pangkat 3/2 dikurangi 1/4 X pangkat 3 dx. Jadi ini integral dari 0,4, 2, X pangkat 3/2 diintegralkan jadi berapa? Ada yang tahu? Integral dari X pangkat 3/2? 2/5 X pangkat 5/2. Oke, 2/5 X pangkat 5/2. Terus integral X pangkat 3? Berapa integral X pangkat 3? 1/4 X pangkat 4. Ya, berarti ini per 4 X pangkat 4. Oh, ini tadi udah diintegralkan ya. Kalau sudah diintegralkan, maka notasi integralnya ini hilang. Integral dan dx-nya hilang, tinggal batasnya saja, yaitu x-nya dari 0 sampai 4. 2 kali 2, 4/5. Kemudian x-nya berarti ini 4 pangkat 5/2. Dikurangi 1/4/4. Berarti 1/16 ya. 1/4 dibagi 4. Berarti 1/4 dikali 1/4. Berarti 1/16. Terus ini 4 pangkat 4. Jadi ini 4/5. 4 pangkat 5/2 itu 4-nya ini bisa dirubah jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat 5/2. Aturannya kalau misalkan pangkat, dipangkatkan lagi. Misalkan saya punya A pangkat B, terus saya pangkatkan lagi C. Berarti pangkatnya dikali. A pangkat B kali C. Terus ini 1/16. Berarti ini kan 4 kali 4 ya. 16 kali 16 gitu kan ya. Ini bisa dicoret. Terus ini tadi 4/5. Ini juga bisa dicoret pangkatnya karena dikali. Berarti sisa 2/5. Berapa 2/5? 32. 32. 32 tadi ya ini sisa 16. Berarti 4/5 kali 16. 16 kali 4. Jadi jawabannya 64/5. Ini MX-nya. Kemudian MY-nya. Kemudian untuk MY berarti kan setengah. Integral dari 0 sampai 4. Nah, karena kurvanya ada 2, berarti
Y1-nya dikuadratkan, dikurangi Y2 kuadrat di X. Jadi setengah integral dari 0 sampai 4. Y1-nya itu adalah akar 4X. Terus ini dikuadratkan, dikurangi dengan 1/4 X kuadrat. Ini juga dikuadratkan. Nah, dikuadratkan kalau akar, berarti kan akarnya hilang. Tinggal 4X dikurangi 1/4 kalau dikuadratkan jadi 1/16. X kuadrat dikuadratkan lagi jadi X pangkat 4. Berarti ini setengah. Berapa integralnya 4X? 2x pangkat 2. 2X pangkat 2. 2X pangkat 2 dikurangi. Berapa integralnya X pangkat 4? Berapa integralnya X pangkat 4? Per 5, X pangkat 5. 1/5 X pangkat 5. Batasnya dari 0 sampai 4. Berarti ini setengah 2. 4 pangkat 2 berarti 16. 16 kali 5 berarti 1/80 ya. Dikali X pangkat 5. Berarti 4 pangkat 5. Berapa 4 pangkat 5 ya? Ada yang tahu 4 pangkat 5 berapa? Atau ini dibagi 4 dulu kali ya. Dibagi 4 sisa 20. Berarti ini pangkat 4. Dibagi 4 lagi sisa 5. Ini bagi 4 lagi dan sisa 3. 4 pangkat 3 tadi 64/5. Ini berarti. Berarti ini bisa per 5. 2 kali 5 10. Berarti 160 ya. 160 dikurangi 64 berapa? 96. 96. Bisa disederhanakan lagi. Ini bagi 2. 96 bagi 2, 48 ya. Nah, 48/5. Bener nggak? Apakah ada yang salah? Y2-nya adalah yang 1/4 X kuadrat, 1/16 X pangkat 4, X pangkat 5/5, bagi 2, 4 pangkat 2, 16 kan ya? Terus, 16, 4 pangkat 3, 4 pangkat 3, 46. 18, 10, 96, 9 per 10. Bantu cek ya, bantu cek. Apa MX-nya salah ya? Akar 4, 2, X pangkat 3 per 2. 2 kali 2 per 5, 4 per 5. Oh, ini saya salah ini. Ini, ketahuan salah di mana? Ini
Harusnya kan 4/5 ini kan punyanya 4/5 aja. Jadi ini harusnya ini. Ini kan 4/5 cuma punya ini ya. Harusnya kurung tutupnya sampai sini aja. Nah, ini harusnya cuma sampai sini aja. Nah, ini tuh ini biarin di seperti ini. Ini berarti ini dikurangi dulu, dikali dulu 32. Nah, terus berarti disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, berarti ini kan pernya per 5. 32 kali 4, 8. 128 dikurangi 16 kali 5. 80. Berarti 48/5. Nah, terus terakhir hitung M. M-nya berapa ini berarti? Apa rumus menghitung M? Integral dari berapa sampai berapa? Ega, Ega. Saya belum mendengar suaranya Ega. M-nya integral dari berapa sampai berapa, Ega? 4. Batasnya kan, Bu? Iya, integral dari 4. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Terus habis itu, Habis itu, kalau ada dua kurva, berarti Y1 dikurangi Y2. Y2. Y1-nya berapa? Y1-nya, Y1-nya ini 4X. Yang seperempat Ega, akar Ega. 4X, Bu. Berapa, Ega? Akar 4X. Akar 4X. Y2-nya Seperempat X kuadrat. 4X kuadrat. Berarti, tuh, kenapa jadi seperti ini? Mencet apa saya tadi ya? Deh, deh, deh. Jadi, di. Oke, nggak cukup ya. Ini nggak cukup. Taruh sini aja deh. Strength. Nah, taruh sini aja deh. Jadi, integral akar 4X. Akar 4X ini tadi kan, ini ya. Jadi 2X pangkat setengah. Berapa integral 2X pangkat setengah, Ega? Atau gini aja, integral X pangkat setengah. Berapa, Ega? Berapa integral X pangkat setengah? 2/3 X pangkat 3/2, Bu. Oke. 2/3 X pangkat 3/2. Berarti 2 dikali 2/3 X pangkat 3/2. Terus integral min 1/4 X pangkat 2. Berapa ya? Berarti kan 1/4. 1/12 X pangkat 3. Oke, sip. 1/12 X pangkat 3. Integralnya dari 0 sampai 4. Berarti ini 4/3. X-nya kita ganti jadi 4 ya. 4 bisa diganti jadi 2/2. 2/2 dipangkatkan lagi 3/2. Terus ini 1/12. Berarti ini 4/3. Ini kan bisa dicoret ya pangkatnya. Berarti tinggal 2/3. Berapa 2/3 gak? 8, Bu. 8 kali 4 berarti 32/3 32. dikurangi berapa? 64/12. Ya, ini bisa dicoret gak? 12 bagi 4 kan 3. 3 3. sisa 2. 4/2. Berapa 4/2? 8. 16. 32 per 16/3. 3 dikurangi 16/3. Berarti sisa 16/3 ya. Bener gak? Ya, tidak cukup. Ditaruh di mana ya?
Ini jadi plus. Berarti titik beratnya, ini aja ya. Maka titik beratnya, ini kan butuh nilai X. Tadi X-nya adalah MX dibagi M kan ya. MX-nya 48/5 dibagi sama M. M-nya tadi kita dapat 16/3. Berarti 48/5 dikali 3/16. Ini kan bisa dicoret 3, berarti 9/5. Sedangkan koordinat Y-nya tadi berapa? Sama ya? Oh iya sama, ya udah. Nilai koordinat X-nya sama dengan koordinat Y. Jadi kesimpulannya titik beratnya adalah 9/5,9/5. Jadi kesimpulannya titik beratnya sama dengan koordinat 9/5,9/5. Gini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada pertanyaan tidak? Oh, ini ya resumnya ditambah sama tugas ya. Saya kasih waktu, saya perpanjang. Maksudnya saya kasih waktu lebih panjang. Kan biasanya sampai hari Minggu aja. Ini karena ada tugasnya, ada latihan soalnya. Saya kasih waktu 1 minggu. Jadi terakhir pengumpulan hari, tapi kita mau ganti hari ya tadi. Dari kawan tetap mulai aja deh. Terakhir hari Jumat. Jumat jam 9 malam. Tugasnya, ntar saya tulis di sini. Sama-sama tadi ya, mencari titik berat. Tugasnya adalah menentukan titik berat pada luasan daerah yang dibatasi oleh, untuk nomor 1 ya, nomor 1 ini Y kuadrat sama dengan 4X dan Y sama dengan 2X. Yang nomor 2, Y sama dengan 4X min X kuadrat dan 2X min Y sama dengan 0. Dan yang ketiga, Y sama dengan 3X kuadrat sumbu X dan garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Oke, 3 soal ini saja. Ada pertanyaan nggak sama tugasnya? Maksudnya yang dibatasi sumbu X itu berarti di sininya ya, Bu, yang nomor 3. Kayak tadi contoh yang pertama. Jadi ada sumbu X, terus kurvanya Y sama dengan 3X kuadrat kan parabola. Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Kalau 3X kuadrat Ke atas. ke atas. Yaitu misalkan gini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. 3X kuadrat kan gini gambarnya.
Terus sumbu X kan ini. Terus garis X sama dengan 0 kan di sepanjang sumbu Y ini kan X-nya sama dengan 0. Terus X sama dengan 2, misalkan 2-nya di sini, berarti kurang lebih ini kan ya. Maka daerahnya yang ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ini Wahyu. Oh, Wahyu tadi ada. Yang gede suaranya tadi Wahyu ya? Wahyu tadi ada suaranya nggak Wahyu? Ini Haidar juga baru muncul ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di waktu berikutnya ya, yang nanti kita tentukan lagi. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu. Fitro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.